Dikatakan bahwa Tambo itu 98% adalah khayal, Pak Tuanku. Kalau khayal 98% mengalu harus pelajari itu, Pak Tuanku. Selamat datang kembali pemirsa ke channel Tuanku Mangkudun, berbicara tentang Minangkabau. Sudah hadir Pak Tuanku Mangkudun sebagai narasumber. Assalamualaikum Pak Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik ini kok tentang Tambo, Pak Tuanku. Pak Tuanku baca-baca dikatakan bahwa Tambo itu 98% adalah khayal, Pak Tuanku. Batu, Pak Tuanku. Kalau khayal 98% mengalu harus pelajari itu, Pak Tuanku. Yang menulis siapa? Onggang Perlindungan di bukunya Tuanku Prao. Oh ya, ini buku klasik ini. Buku tahun 60. Ya. Jadi boleh dibaca, tapi bukan untuk ditelan begitu saja, kita kunyah. Menarik. Ya, ternyata anak muda masih perhatian dengan hal-hal yang klasik ya. Onggang Perlindungan itu seorang militer pensiunan, ahli bom dia. Ya, orang Tapanuli. Dia menulis buku yang fenomenal bagi orang Minang. Ya. Nama lengkapnya Mangaraja Onggang Perlindungan. Ada lengkapnya lebih dari itu. Dia tulis Tuanku Rao, teror mazhab Hambali di Tanah Batak. Dia tidak bicara tentang Minangkabau sebenarnya. Ada bahagian-bahagian yang dia tulis tentang Minangkabau, dan bahagian-bahagian itu yang fenomenal bagi orang Minangkabau. Seperti yang Anda katakan tadi itu, katanya 98% Tambo itu khayal. Ya. Buku itu sudah dibantah habis-habisan oleh Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka. Judulnya Antara Fakta dan Khayal, buku Tuanku Rao. Ya. Jadi sudah dibantah habis-habisan itu. Nah, kita tidak akan ikut membantah itu. Kita ingin mendudukkan permasalahan. Benarkah Tambo itu 98% khayal? Jadi begini. Ada orang lain yang mengatakan, bukan kita ya, orang lain yang mengatakan, namanya Profesor Tsuyoshi Kato. Ini pakar sosiologi dari Universitas Kyoto, Jepang. Dia sudah meneliti Minangkabau beberapa kali. Apa katanya? Tambo itu bukan dunia impian, tapi dia adalah sebuah grand design, sebuah konstitusi Minangkabau yang nyata-nyata sudah terbukti. Ada bukti Tambo itu sudah dilaksanakan di Minangkabau. Apa buktinya tuh, Pak Tuanku? Oke. Jadi bukti Tambo itu bukan seperti sejarah ya. Kalau sejarah itu buktinya kan situs. Tambo situsnya apa? Kira-kira begitu ya. Tambo itu ada buktinya di alam nyata, karena isi Tambo itulah yang berlaku pada masyarakat Minangkabau. Apa contohnya? Salah satu bagiannya tentang undang-undang tentang nagari. Nah, undang-undang tentang nagari itu terjadi di seluruh nagari Minangkabau. Ada 166 nagari awal Minangkabau itu. Sekarang sudah 923 karena pemekaran. Dan semua ketentuan undang-undang dalam Tambo itu berlaku di nagari. Kita sudah sering bahas tentang 4 syarat pendirian nagari yang ada di dalam Tambo. Nagari, Bampek Suku, Babalai Bamusajik, Balabuah Batapian, Basawah Baladang. Ketentuan yang ada di Tambo ini berlaku di seluruh nagari. Yang 166 nagari awal itu, atau nagari yang sudah dikembangkan yang sekarang 923, hampir 1000 nagari. Itu satu. Kemudian situs Tambo itu ada dalam diri setiap orang Minangkabau. Nah, dalam diri Anda ada situs itu. Kampung di mana? Di Padang, Pak Tuanku. Suku? Tanjung, Pak Tuanku. Dua-duanya itu situs Tambo. Bukan situs sejarah. Ada nagari di Padang itu. Nagari di mana di Padang? Kuranji itu ada dalam Tambo, urutannya Bakuranji, Bakoto Tangah, Bapauah, Lubuak Kilangan. Itu nagari di Minangkabau yang ada di dalam
Tambo. Nagari di Minangkabau itu berpasangan-berpasangan. Maka nagari Anda itu ada di dalam Tambo, suku Anda itu adalah hasil penjabaran Tambo tentang suku yang ada di Minangkabau. Artinya apa? Tambo itu ada buktinya di dalam diri setiap orang Minang. Basuku, Banagari. Kemudian situs Tambo itu bertebaran di seluruh nagari Minangkabau, karena nagari Minangkabau semuanya nagari sekurangnya bampe suku. Nagari itu Babalai Bomusaji, Balabuah Batapian, dan seterusnya. Apalagi situs Tambo, seluruh perangkat adat Minangkabau itu adalah situs Tambo, bukan situs sejarah. Sampai sekarang orang masih mendirikan, menegakkan Pangulu, atau memparalian Pangulu, membangkit Batang Tarandam, dan seterusnya. Seluruh prosesi adat, perkawinan, itu adalah semua aturan adat istiadat dalam Tambo-Tambo Nagari. Itu situs Tambo. Artinya apa? Tambo bukan khayal. Tambo itu nyata dalam diri orang Minang. Semua perilaku adat, semua perangkat adat, semua susunan pimpinan adat, itu aturan awalnya ada dalam Tambo Minangkabau. Ada namanya undang-undang tentang nagari, ada undang-undang dalam urang dalam nagari. Kemudian ada aturan tentang panghulu, tentang pakaian panghulu, tentang hakikat panghulu, dan banyak lagi aturan-aturan adat yang tercantum dalam Tambo itu yang jadi pedoman bagi setiap perangkat adat dalam melaksanakan tugasnya. Nah, itulah kenapa kita penting mempelajari Tambo. Tambo itu bukan khayalan. Yang dikritik oleh Mangaraja itu sebenarnya bukan Tambo keseluruhan. Kaba ya Pak Tongko ya? Betul. Kaba itu dikritik oleh Mangaraja Onggang Parlindungan dengan referensinya yang tidak nyambung. Yang dia kritik itu Kaba Alun Baralun. Kaba Alun Baralun dia hubungkan dengan Alexander the Great. Padahal Iskandar Zulkarnain yang dikatakan di Kaba Alun Baralun tidak ada hubungan dengan Alexander the Great yang tidak punya anak. Dia berpikir sendiri, dia ambil referensi sendiri yang dia kaitkan dengan Minangkabau. Tidak. Iskandar Zulkarnain adalah nama Islam. Itu konsideran untuk tatanan adat Minangkabau, bukan khayal. Dia hanya memberi gambaran Minangkabau itu adalah negeri yang Islami. Nama tokoh yang diambil sebagai konsideran itu tokoh Islam. Nabi Adam, Nabi Isis, Iskandar Zulkarnain, semuanya nama Islam. Anaknya ada Maharaja Alif, Maharaja Dipang, Sri Maharaja Diraja. Maharaja Alif itu kata alif itu kata Arab, huruf pertama dalam bahasa Arab. Itu konsideran bahwa ini adalah tatanan hidup yang diturunkan oleh masyarakat yang berlandaskan Islam. Yang dia kritik Ka'bah, yang dia sendiri tidak mengerti apa tujuan Ka'bah itu. Yang mengerti tujuan Ka'bah itu penutur Tambo. Tambo masih dituturkan sampai sekarang oleh para penghulu dan pemangku adat. Makanya itu yang harus kita pelajari. Kenapa Tambo menggunakan Ka'bah sebagai konsideran, dan apa sebenarnya maksud dari konsideran itu, sehingga seluruh tatanan konstitusi Minangkabau, semua undang-undang, semua aturan untuk penghulu, kepemimpinan, musyawarah itu terlaksana sampai sekarang. Berarti Tambo tuh nggak bisa dikatakan sejarah tuh Pak Tonggo? Nah, ada cara berpikir Tambo yang tidak bisa diperlakukan sebagai sejarah. Tambo tidak pakai tahun. Tambo tidak pakai data-data otentik tentang lokasi, tahun-tahun, dan peristiwa-peristiwa. Kenapa? Tambo tidak menyampaikan itu sebagai sebuah tuturan sejarah, tapi sebagai konsideran untuk sebuah aturan. Di mana posisi persisnya
Lagundina Baselo itu ada di Pariangan Parangpanjang. Tapi kapan peristiwa di Lagundina Baselo ketika perahu mendarat itu tidak bisa kita lacak tahunnya, karena itu bukan sejarah. Itu adalah tuturan lisan tentang peristiwa masa lalu yang tidak bisa diartikan dengan bahasa sejarah. Benarkah Sri Maharajo Dirajo itu berlabuh dengan kapal atau mendatangi tempat itu dengan jalan kaki? Sebab tempat itu di kaki gunung. Boleh saja ada yang mengatakan, oh memang dulu laut sampai ke kaki Gunung Merapi, silakan saja. Tapi tahun berapa? Dan bagi penutur Tambo itu tidak penting apakah benar-benar berlayar dengan perahu sampai ke kaki Gunung Merapi itu, atau sebuah rombongan yang sampai di kaki Gunung Merapi. Kata-kata balaya itu bisa diartikan dengan kapal sungguhan, bisa juga dengan perjalanan bersama. Jadi, kalau dikatakan Tambo itu tidak sejarah, tidak juga, ada sejarah di dalamnya. Tapi pola penuturannya tidak pola penuturan sejarah. Datanya bukan data seperti data sejarah. Apakah yang dituturkan di Tambo itu tidak ada bukti nyatanya? Ada. Pariangan Parangpanjang masih ada sampai sekarang. Gelar Datuk Perpatihan Sabatang, Datuk Katumangguangan, sampai sekarang masih ada keturunannya, masih dipakai. Tampu Alam, Tangkai Alam masih ada sampai sekarang. Dan itu ada silsilah sampai awalnya dulu. Artinya apa? Bahwa tuturan Tambo itu bisa ditelusuri. Buktinya ada dalam diri kita, dalam diri setiap pemangku adat, dalam setiap nagari. Ada situsnya. Situs hidup. Tidak seperti situs sejarah yang batu-batu yang tidak bergerak. Situs Tambo itu hidup. Suku saya sampai sekarang masih ada. Suku saya suku Koto. Saya orang Mandiangin, Nagari Kurai, Bukit Tinggi. Itu situs Tambo. Kurai itu ada dalam Tambo. Bakurai, Babanuhampu. Koto itu suku yang ada ranjinya dari awal 4 suku yang pertama. Bodi, Caniago, Koto, Piliang. Jadi Tambo bukan sejarah seperti ilmu sejarah, tapi Tambo punya data sejarah dan punya situs bukti yang hidup. Oh, jadi sebenarnya belajar Tambo kok enggak untuk belajar sejarah deh, Pak Tongko ya? Melainkan untuk belajar tatanan hidup, pola hidup nenek moyang gitu, Pak Tongko. Betul. Jadi jangan katakan belajar Tambo belajar sejarah. Tidak. Tambo itu adalah tatanan hidup yang diwariskan nenek moyang dan masih berlaku sampai sekarang untuk kita. Kita masih perlakukan itu. Kita masih bersuku Bapangulu, Banagari. Itu dari tuturan Tambo. Kaba itu sebagai konsideran. Jadi don sana itulah penjelasan oleh Pak Tuanku. Tambo itu bukan khayalan, justru buktinya nyata, ada di seluruh masyarakat Minangkabau, bisa ditemukan. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah. Insyaallah akan dijawab oleh Pak Tuanku Mangkudun di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.